Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fatata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima. Dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ketiga. Wal maqalatus salisatu, maqalah yang ketiga. Qala an-nabiy alaihi salam, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak memberi kepada seseorang 5 hal kecuali Allah telah menyiapkan baginya 5 hal yang lain. Kalau kita diberi oleh Allah 5 hal ini, itu pertanda Allah akan menyiapkan 5 hal yang lain. Apa 5 hal itu? Pertama, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadata. Allah tidak memberi seseorang untuk bisa bersyukur kecuali Allah juga telah menyiapkan baginya tambahan nikmat. Kalau ada orang diberi oleh Allah bisa bersyukur, itu tandanya bahwa Allah akan memberinya satu hal yang lain, yaitu ditambahi kenikmatan. Bahkan dalam satu hadis disebutkan awwalu may yud'a ilal jannati al-hammadun. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah menuju surga adalah orang-orang yang banyak memuji kepada Allah. Alladzina yahmidunallaha ala kulli hal, di mana mereka memuji kepada Allah dalam setiap keadaan. Pokoknya intinya kita banyak mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi kita banyak alhamdulillah. Karena syukur itu bisa menenteramkan hati. Bahkan dalam kondisi yang tidak baik pun kita juga masih bisa untuk mengucapkan alhamdulillah. Pernah saya ceritakan bahwa dulu itu ada seorang kiai dari Jawa Tengah namanya Kiai Arwani, pendiri pondok pesantren Yambu'ul Quran Kudus, Jawa Tengah, khusus pondok tahfidz, itu pondok yang sangat besar. Itu pernah bepergian bersama santrinya naik kendaraan umum. Kemudian waktu di terminal, Kiai Arwani ini dicopet sama orang uangnya. Akhirnya namanya santri tidak terima kalau ada kiainya itu uangnya diambil sama orang lain, dikejar sama santrinya, tapi dilarang oleh Kiai Arwani. Setelah itu kemudian santrinya bilang, Kiai ini kan uangnya dicopet, kok tambah dilarang untuk dikejar uangnya agar bisa balik lagi? Kata Kiai Arwani, alhamdulillah. Oh, kenapa kok alhamdulillah? Iya alhamdulillah, bukan saya pencopetnya tapi dia yang nyopet. Itu artinya kita masih bisa di situ untuk banyak bersyukur. Orang ketika kehilangan masih bisa alhamdulillah, masih bisa. Untungnya yang jadi maling itu bukan dia. Dia cuma orang yang kehilangan. Hilang harta masih bisa dicari, hilang iman mau cari di mana? Kan begitu. Nah, karenanya orang yang banyak bersyukur itu satu tanda bahwa dia akan diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Nah, syukur sendiri itu apa sebenarnya? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Tidak cukup. Syukur itu kita merasa bahwa
semua kenikmatan yang kita terima itu baik zahir maupun batin semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada manusia yang memberikan kita uang, harta, materi, itu sebenarnya mereka hanya perantara, tapi hakikatnya yang memberikan adalah Allah. Syukur ini memiliki satu posisi yang sangat besar di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, lau u'tiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha thumma qala alhamdulillah kana qawluhu alhamdulillah afdalu min dzalika kullih. Seandainya ada seseorang dari umatku diberikan dunia dan seisinya dan segala kemegahannya, kemewahannya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu jauh lebih bagus daripada dunia yang dia miliki. Bagaimanapun sesuatu yang kembali kepada akhirat, yang niatnya adalah akhirat, itu jauh lebih besar nilainya di hadapan Allah. Termasuk bagian dari syukur. Jadi syukur itu meliputi 3 hal. Asyukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Ketika 3 hal ini terpenuhi, maka syukur itu memang benar-benar menjadi syukur yang sempurna. Apa syukru bil lisan? Kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu, dikasih uang 1 miliar misalnya, ya kita alhamdulillah. Dikasih uang 1.000, tetap alhamdulillah. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita tidak bisa caranya bersyukur. Ya kalau dikasih uang 1 miliar, kalau udah dikasih, kapan bisa syukurnya? Pokoknya kita harus merasa bahwa semuanya itu dari Allah, pemberian dari Allah. Jangan pilah dan pilih, ini 1.000, ini 100.000, ini 1 juta, ini 1 miliar, ini 1 triliun. Semua tetap dari Allah. Semua tetap dari Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan. Asyukru bil janan, syukur dengan hati. Kita merasa bahwa kenikmatan yang kita terima itu murni dari Allah, bukan dari orang lain. Nah, tapi kenyataannya kan orang lain yang ngasih kepada kita. Coba sekarang saya tanya, yang menggerakkan kakinya untuk bisa sampai kepada kamu siapa? Allah. Yang menggerakkan tangannya untuk bisa memberikan kepada kamu siapa? Allah. Yang menggerakkan hatinya untuk ingat kepada kamu sehingga kamu dikasih siapa? Allah. Jadi semuanya sebenarnya dari Allah. Semuanya dari Allah. Itu syukur dengan hati. Kita merasa bahwa yang kita terima itu adalah dari Allah. Asyukru bil arkan, syukur dengan anggota tubuh. Bagaimana caranya? Kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dapat uang 1 juta, ya digunakan untuk misalkan yang sudah punya keluarga, untuk menafkahi keluarga, untuk dikasihkan anaknya yang sedang cari ilmu, atau untuk sebagian untuk sedekah, untuk dimasukkan ke masjid, sebagian ke pondok pesantren. Pokoknya yang bagus-bagus, yang mendatangkan ridha dari Allah, maka itu disebut syukur. Kalau cuma alhamdulillah saja, setelah itu digunakan hal-hal yang tidak baik, itu tidak bisa disebut syukur. Alhamdulillah itu hanya bagian saja, bagian dari syukur, tapi tidak bisa mewakili syukur itu sendiri. Nah, syukur ini juga ada hal-hal yang perlu untuk kita hindari ketika kita mendapatkan kenikmatan. Bukan syukurnya yang perlu dihindari, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu kita hindari ketika mendapatkan kenikmatan. Apa itu? Tidak membanggakan terhadap kenikmatan. Tidak membanggakan terhadap kenikmatan. Beda dengan tahaddus bin nikmah. Tahaddus bin nikmah itu dia menceritakan kenikmatan sehingga dia itu terdorong untuk bisa bersyukur hatinya. Beda. Jadi jangan misalnya ya ada orang update status atau story di WA, alhamdulillah rezeki anak soleh. Ada ya seperti itu ya. Itu termasuk bagian dari membanggakan, menyombongkan, atau tahaddus bin nikmah. Tergantung orangnya. Rezeki anak soleh pasti yang diposting uang ratusan ribu sampai berjajar-jajar. Rezeki anak soleh.
Bisa jadi itu tahadus bin nikmah, tapi bisa jadi itu adalah sebuah kesombongan. Itu sesuai dengan hatinya masing-masing. Kita tidak bisa menilai. Pas kita ada yang komen, oh itu sok-sok itu, nanti hilang baru kapok itu. Urusan itu urusan hati. Kita tidak perlu untuk menghakimi orang urusan hati, karena kita tidak tahu hati seseorang. Maka kita tidak perlu untuk membanggakan, karena sebenarnya itu adalah titipan dari Allah. Dan ketika kita membanggakan justru membahayakan untuk diri kita sendiri. Bisa jadi apa yang kita miliki bisa lenyap dan hilang. Dan termasuk aplikasi syukur itu kita mengagungkan nikmat walaupun nikmat itu kecil. Beda kan kita itu, kadang-kadang kalau itu besar kita ngerasa orangnya dipeluk-peluk, ini kalau pas dikasih uang banyak. Tapi giliran dikasih misalkan 5.000, 10.000, kita tetap harus kita mengagungkan kenikmatan itu walaupun kecil. Karena orang yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mensyukuri yang besar. Susah. Ada suatu cerita, ada seorang ulama, seorang waliullah namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau tinggal di Inat, di Hadramaut. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kakeknya Habib Umar bin Hafid. Beliau itu orang yang sangat dermawan. Hampir setiap hari itu beliau nyembelih kambing ratusan untuk menghormati tamu itu, untuk menjamu tamu. Hampir setiap hari, karena memang terkenal kaya Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Dan orang-orang yang datang kepada beliau itu ya rata-rata banyak bawa, misal kayak beras, gandum, itu puluhan kilo sangat banyak sekali ya untuk menghormati beliau itu. Hanya pernah suatu hari ada seorang tamu yang waktu itu tamu ini bertamu pada saat Syekh Abu Bakar bin Salim sedang istirahat. Tamu ini apa tujuannya? Bawa gandum yang cuma seukuran seperempat gandum. Akhirnya ketemu dengan abdi dalamnya lah istilahnya kalau sekarang itu. Mana Syekh Abu Bakar bin Salim? Mohon maaf, Syekh Abu Bakar itu lagi tidur, lagi istirahat. Gimana, bisa enggak dibangunkan? Ini saya bawa beras ini, bawa gandum ini 1/4 kilo. Kata pembantunya itu, kata abdi dalamnya, kamu ini cuma bawa segitu sampai bangunkan guruku, kiaiku, syekhku. Hanya Syekh Abu Bakar bin Salim dengar dari balik kamarnya beliau itu. Hanya bangun beliau itu. Setelah bangun, kemudian ketemu sama orangnya itu. Setelah dikasihkan, dicium-cium itu gandum atau berasnya itu. Dicium-cium, setelah itu beliau mengucapkan banyak terima kasih, seakan-akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Kemudian setelah tamu ini pulang, Syekh Abu Bakar bin Salim bilang kepada abdi dalamnya itu, bilang sesuatu yang sangat indah. Sallallahu alaihi wasallam. Kok jadi lupa saya? Au kama qala Syekh Abu Bakar bin Salim, ya kalau tidak salah, malam yashkuril qalil la yutihil katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan diberi hal yang banyak. Ya karena kita kadang-kadang memang seperti itu, urusan yang sedikit kita tidak mensyukuri. Seperti itu kadang-kadang kita berharap diberikan yang banyak. Ya susah. Pokoknya kita harus banyak bersyukur, banyak alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah lah, semuanya alhamdulillah. Punya sepeda motor, alhamdulillah. Punya sepeda pancal, alhamdulillah. Tidak punya sepeda motor, tidak punya sepeda pancal, alhamdulillah masih punya kaki, karena di sana ada orang stroke, tidak bisa kemana-mana. Pokoknya masih alhamdulillah. Kalau misalkan stroke gimana? Alhamdulillah masih bisa punya mulut yang bisa berzikir kepada Allah, bisa untuk menyebut nama Allah, bisa untuk membaca kalam-kalam Allah. Intinya banyak alhamdulillah. Pokoknya orang itu banyak alhamdulillah, insya Allah hatinya itu tenang.
tidak banyak ngeluh, tidak banyak protes. Orang itu yang jadi sumpah kadang-kadang terlalu banyak protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya kok seperti ini? Saya kok jadi orang seperti ini? Seakan-akan kita itu yang ngatur-ngatur Allah. Allah itu lebih tahu model-model kita itu jadi seperti apa. Kalau jadikan orang kaya misalnya, bisa jadi kita itu tidak banyak bersyukur, bisa jadi semena-mena, bisa jadi sombong, macam-macam. Sudahlah, banyak alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Jadi orang kurus, alhamdulillah. Jadi orang gemuk, ya alhamdulillah. Jadi orang jelek, alhamdulillah. Itu karena kemana-mana aman. Walaupun ditinggal sampai setahun juga ada bakal rusak. Jadi orang cantik, ya alhamdulillah, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk beli. Pokoknya semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang tinggi, alhamdulillah. Tidak perlu cari tidak perlu cari kayu untuk ngambil mangga. Jadi orang pendek, ya alhamdulillah gitu. Karena idealis. Orangnya itu proporsional, karena pendek bisa melejit kemana-mana. Sedikit ke sana, sedikit ke sana. Pokoknya semuanya alhamdulillah. Tidak usah banyak protes. Orang susah itu karena terlalu banyak protes sama Allah. Ini yang pertama. Kalau orang itu diberi oleh Allah bisa bersyukur, itu satu tanda bahwa Allah akan memberikan yang lain adalah tambahnya kenikmatan. Yang membuat orang tidak bahagia itu karena dia lebih suka memikirkan kenikmatan orang lain dan dia lupa untuk mensyukuri kenikmatan yang ada pada dirinya sendiri. Itu yang bikin orang tidak bahagia. Pengen bahagia, syukuri nikmat yang ada, lupakan nikmat orang lain. Apa yang harus kita lakukan ketika orang lain mendapatkan kenikmatan? Kita juga merasa senang. Barangkali dengan kita merasa senang, kita juga akan mendapatkan nikmat yang sama. Yang jadi masalah kadang-kadang orang lain punya kenikmatan, tiba-tiba bisa beli ini, beli itu. Kemudian kita itu gibah. Kalau itu paling lagi ini ya, beli tuyul, atau dia itu punya babi ngepet, atau paling itu dia itu malah uang yang tidak jelas itu. Ya, mulutnya itu kayak mulut yang lagi ada wifi-nya terlalu kencang itu. Sudah, kalau urusan kenikmatan orang lain kita tidak perlu banyak memikirkan. Tugas kita itu mensyukuri kenikmatan yang ada pada diri kita sendiri. Tugas kita bukan untuk memikirkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Yang ada nanti justru kita tidak bersyukur kepada Allah. Apalagi kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu lebih banyak daripada yang kita miliki. Akhirnya tidak syukur. Iya, saya cuma uangnya segini, setiap bulan saya cuma dapat uang 500.000. Itu tetangga saya sampai 2 juta. Kapan ya saya bisa seperti itu? Tidak syukur. Salah satu yang bisa membuat kita syukur itu dalam hal urusan dunia, kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Kepada orang yang ada di bawah kita. Misal kalau yang versi santri ya, misalkan ada santri yang tiap seminggu itu dikirim 100.000, misalkan banyak-banyak alhamdulillah, karena di sana ada santri yang dikirim cuma 50.000. Yang dikirim 50.000 ya alhamdulillah, karena di sana mungkin ada yang 2 minggu cuma 50.000. Pokoknya semuanya alhamdulillah. Lihat ke bawah, ada orang yang rumahnya biasa, bukan keramikan, lantainya lantai tanah, alhamdulillah masih punya rumah, karena di sana ada saudara-saudara kita yang rumahnya di kolong jembatan, tidak punya rumah sama sekali. Hati itu tenang kalau seperti itu. Urusan dunia itu ngelihatnya ke bawah. Yang punya mobil, alhamdulillah bersyukur walaupun mobilnya biasa-biasa, karena sudah punya, daripada mereka yang cuma punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor lihatnya kepada orang yang tidak punya sepeda motor. Jangan lihat kepada orang yang punya mobil, tidak syukur nanti hatinya. Akhirnya orang itu justru tidak ditambahi kenikmatan dari Allah. Bisa jadi kenikmatan yang dia miliki hilang karena tidak bersyukur. Nah, itu yang penting untuk kita pahami. Pertama, Allah itu ketika memberikan orang untuk bisa bersyukur, itu tandanya bahwa Allah akan memberikan dia tambahan kenikmatan. La in syakartum
la azidannakum. Masa kita tidak percaya itu? Iya percaya, cuma kenyataannya kadang-kadang seakan-akan kita tidak percaya. Pokoknya la in syakartum la azidannakum. Orang banyak bersyukur pasti ditambahi kenikmatan oleh Allah. Bukan percaya. Pokok kita banyak alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Misal kecelakaan, alhamdulillah masih selamat, belum mati. Karena kalau sudah mati tidak mungkin bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Allah itu tidak akan memberikan seseorang bisa berdoa kecuali Allah juga menyiapkan doanya tersebut akan dikabulkan. Kalau ada orang bisa diberi oleh Allah, bisa berdoa, tandanya bahwa permintaannya akan dikabulkan. Kalau ada orang banyak permintaan tapi dia tidak banyak doa, kamu mau minta sama siapa? Sudah sholatnya itu bolong-bolong, telat-telat, tidak banyak doa. Kita ini siapa? Bukan orang yang dekat dengan Allah. Kemudian berharap permintaan kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Kalau kita rajin berdoa, itu satu tanda bahwa Allah akan banyak memberi. Kalau kita tidak banyak berdoa, memberi dari pintu mana? Kalau tidak melalui pintu doa. Walaupun sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebenarnya lebih bagus berdoa apa lebih bagus diam? Apa alasannya kok ada seperti itu? Karena orang itu berdoa itu kadang-kadang mencurigai bahwa Allah itu tahu kebutuhan hambanya. Masuk akal kan ya? Allah itu kan sebenarnya tahu walaupun kita tidak berdoa kita pengen apa. Allah itu kan tahu hati kita. Betul apa enggak? Ya. Berarti seakan-akan orang berdoa itu mencurigai kemahatauan Allah. Ada yang mengatakan bahwa berdoa itu memang sebuah perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Cuma memang pendapat yang paling kuat ya kita tetap berdoa. Walaupun Allah itu tahu apa yang kita minta. Karena itu bagian dari penghambaan kepada Allah, bagian dari ibadah kepada Allah. Berdoa itu penting. Dan berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ini perlu kita untuk pegang. Berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Pasti dikabulkan oleh Allah. Dikatakan di dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa beliau mengatakan doa itu pasti dikabulkan. Tapi urusan bentuk pengkabulannya bagaimana, waktunya kapan, itu urusan Allah. Bukan urusan kita untuk memikirkan. Kadang-kadang doa itu macam-macam. Misal kita minta kepada Allah A, belum tentu dikasih A, dikasih B, tapi itu justru jauh lebih bermanfaat untuk kita, untuk diri kita. Kadang-kadang ada yang sama juga, minta A tetap diberi A. Macam-macam. Apa pengkabulan doanya itu macam-macam. Ada yang minta A tidak diberi A, tidak diberi B, tidak diberi yang lain. Tapi oleh Allah dihindarkan dari musibah atau bencana. Misal ada orang bepergian, dia naik kendaraan, misalkan naik sepeda motor. Tiba-tiba ada kecelakaan beruntun, ternyata dia selamat. Bisa jadi itu adalah buah dari doa yang kita panjatkan setiap saat. Memang tidak diberikan ini dan itu yang seperti yang kita minta, tapi Allah menyelamatkan dari hal yang jauh lebih penting untuk diri kita. Kalau kita tidak selamat, tidak bisa doa lagi. Kalau kita tidak selamat, tidak bisa ibadah lagi. Pokoknya kita harus yakin, pasti dikabulkan. Urusan bentuknya apa, waktunya kapan, tidak usah kita mikir. Bukan urusan kita itu urusan Allah. Jadi kadang-kadang doa itu ada yang sesuai dengan waktunya juga. Kita minta, ya Allah 1 tahun lagi saya pengen punya ini, dikabulkan itu. Tapi kadang-kadang setahun juga tidak dikabulkan. Itu bukan berarti tidak dikabulkan, tapi Allah cari waktu yang lain, yang lebih pas untuk diri kita, untuk kita mendapatkan itu. Kalau misalkan tidak dikabulkan di dunia, pokoknya doa tidak ada yang rugi.
Kalau misal seandainya tidak dikabulkan di dunia, minta A tidak diberi A, juga tidak diberi B, sudah ditentukan waktunya, juga waktunya tidak pas sesuai dengan permintaan kita, nanti akan disimpan di akhirat, sehingga pahalanya itu utuh. Justru kekasih Allah itu berharap semoga doa saya tidak dikabulkan di dunia, sehingga semua itu nabung itu istilahnya. Jadi banyak kumpulan doa-doa itu. Kalau seandainya itu diibaratkan seperti uang, banyak, sehingga nanti akan bisa dibuka celengan doa itu di akhirat, sehingga itu utuh. Tapi kalau sudah dikabulkan di dunia, ya sudah berkurang, karena sudah dia dinikmati di dunia. Nah, jadi doa itu seperti itu. Dan berdoa itu harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan doa itu setengah-setengah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasa'i Diniyah. Misal ada orang berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau mau. Itu doa yang setengah-setengah. Itu doa yang setengah-setengah. Urusan rezeki juga sama. Ya Allah, berilah aku rezeki jika aku ini pantas mendapatkan rezeki. Jangan seperti itu. Langsung saja, ya Allah beri aku rezeki. Mantap, kuat, yakin. Justru seperti itu yang bagus. Maka sebagaimana kita itu berdoa, maka kita juga harus memperhatikan hal-hal yang menyebabkan doa kita terkabul. Salah satunya adalah menghindari memakan yang haram. Artinya kita harus memakan yang halal. Itu syarat yang sangat penting diterimanya sebuah doa. Orang kalau makanannya haram, walaupun dia sambil nangis-nangis, sambil mukanya kusut, mukanya tidak terawat, acak-acakan, tapi makanannya haram, pakaiannya haram, tidak mungkin dikabulkan. Sebagaimana kita juga dianjurkan berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada orang lain. Kita juga kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, bagusnya itu jangan didoakan yang tidak baik. Misalkan memang ada orang yang usil sama kita, orang yang suka nyakiti kita, doanya bagaimana? Ya Allah, hancurkan dia. Apakah boleh? Boleh. Tapi itu kurang bagus. Yang bagus itu, ya Allah berilah dia hidayah. Ya Allah jadikanlah dia orang yang soleh. Makanya di dalam doa-doa khutbah Jumat itu ada sebagian yang mengkritik, Allahumma ahlikil kafarata wadh-dhalimin, ya Allah hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Sebagian ulama mengkritik itu perlu diganti, Allahumma hdil kafarata wadh-dhalimin, ya Allah berilah hidayah mereka orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Itu lebih bagus. Kalau didoakan dihancurkan itu kurang bagus. Walaupun sebenarnya juga sah-sah saja, karena bagian dari sakit hati seseorang itu boleh-boleh saja. Dan juga kita perlu untuk banyak-banyak dan rajin-rajin berdoa. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yutihil istighfar illa wa qad a'adda lahul ghufran. Kalau orang diberikan oleh Allah bisa beristighfar, itu tanda bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau ada orang banyak dosanya, tapi kalau dia tidak banyak istighfar, tidak rajin istighfar, itu satu tanda bahwa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya kalau ada orang rajin beristighfar, misalkan astagfirullah, cuma astagfirullah, itu tanda bahwa doanya nanti akan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Apakah kita tidak malu kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita yang setiap hari beristighfar 70 kali, bahkan dalam satu riwayat disebutkan 100 kali. Itu sebagian ulama menafsirkan itu sebenarnya bukan bilangan angka, tapi untuk menunjukkan banyak. Jadi untuk menunjukkan banyak. Padahal Nabi itu tidak punya dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dan bahkan mendapatkan keistimewaan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah. Tapi beliau tetap banyak istighfar kepada Allah. Mestinya kita yang banyak dosanya, mestinya harus lebih banyak beristighfar kepada Allah. Dan juga istighfar itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita juga bisa memintakan ampun untuk orang lain juga, kepada orang mukmin, orang mukminah.
Kita misalkan dengan mengucapkan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Itu amalan yang sangat bagus, dan di tahrim itu biasanya dibaca sebelum subuh. Kalau kita tidak bisa baca sebelum subuh, ya kita baca sebisanya. Itu luar biasa faedahnya. Itu kalau bisa sehari semalam itu baca sekitar 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Kita itu kalau mendoakan orang lain, otomatis kita mendapatkan doa yang sama. Kita tuh jangan egois. Oh, nanti kalau saya mendoakan orang lain saya dapat apa? Sama, pokoknya sama. Kita misalkan tidak doa untuk diri kita sendiri, kita mendoakan orang, ya Allah berilah dia rezeki yang banyak. Kita tidak meminta untuk diri kita sendiri. Apa kita dapat? Itu hebatnya mendoakan orang lain. Kalau kita ini pengen doa kita lebih cepat dikabulkan, minta tolong kepada orang lain, tapi jangan di depannya. Doakan ketika tidak bareng, artinya di rumahnya masing-masing. Apa manfaatnya orang membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat? Pertama, dia akan dikasih sayangi oleh semua makhluk. Artinya hatinya manusia itu cinta sama dia. Yang kedua, yumtaruna wa yurzaqun. Dia akan diberi rezeki yang sangat banyak oleh Allah. Sudah dosanya diampuni, sudah dia baik sama orang lain karena mendoakan agar diampuni oleh Allah orang lain tersebut, kita akan mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini termasuk sifatnya wali-wali badal, termasuk sifatnya orang-orang soleh itu peduli. Bukan hanya peduli secara zahir, tapi juga peduli secara batin dengan memintakan ampun kepada mereka. Itu amalan yang sangat sederhana dan tidak banyak. Kita baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Yang bagus itu ya sebelum subuh. Artinya Anda misalkan sudah adzan subuh ya tidak apa-apa, sambil nunggu sholat subuh tidak apa-apa, atau sebelum adzan subuh, sebelum masuk waktu subuh juga tidak apa-apa. Bagusnya itu waktu-waktu subuh itu. Kalau tidak bisa ya cari waktu yang lain yang sekiranya bisa. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Wala yu'tihi taubatu illa waqad a'adda lahul qabul. Dan Allah tidak memberikan seseorang untuk bisa bertaubat kecuali Allah telah menyiapkan diterimanya taubat. Kalau ada orang banyak taubatnya kepada Allah, itu satu tanda bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah. Di dunia ini semua pintu pasti ada yang tertutup, kecuali satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu taubat. Kita bertaubat tidak perlu menunggu jam, tidak perlu menunggu waktu, dimanapun kita bisa bertaubat. Karena selama nyawa masih belum berada di kerongkongan, di tenggorokan, maka taubat itu masih diterima. Orang itu kan kalau dicabut nyawanya, dimulai dari kakinya. Kaki ditarik sampai ke atas, sampai ke tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan ini sudah hampir mau mati. Karena kadang-kadang kan ada orang yang matinya sampai lidahnya keluar, menjulur. Pokoknya hampir sampai ke tenggorokan. Pokok selama masih belum ada di tenggorokan, di situ masih ada kesempatan untuk bertaubat. Misal ada orang sakit parah, bisa jadi dia sudah bertaubat di dalam hatinya, kita tidak tahu. Makanya yang bagus itu kalau ada orang sakit parah yang sudah menahun sakitnya, kita banyak mengingatkan kebaikan Allah. Jangan kita mengingatkan hal-hal yang berhubungan dengan siksa Allah. Misal Allah itu maha pengampun, Allah itu rahmatnya sangat luas, Allah itu maha penyayang, Allah itu kasih sayangnya menyeluruh kepada semua makhluk. Itu kita ingatkan yang baik-baik saja. Jangan diingatkan misalkan Allah itu siksanya sangat pedih, agar dia itu hatinya tidak teriris-iris, sehingga dia lebih banyak mengharapkan rahmat dari Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah.
Kalau hambaku menyangka bahwa dia mendapatkan ampunan dariku, maka aku pun akan mengampuni kepada dia. Maka ketika ada orang diberi kesempatan untuk bertaubat, itu tanda bahwa taubatnya akan diterima. Kita tidak perlu untuk kita perlu untuk tidak menghiraukan bisikan-bisikan setan. Kadang-kadang setan tuh berbisik seperti ini, kamu itu percuma bertaubat, nanti juga kamu akan melanggar taubat kamu sendiri, itu percuma. Tidak perlu dihiraukan. Kalau kita misalkan bertaubat, kemudian kita melanggar taubat kita, tetap melakukan dosa lagi, ya kita taubat lagi. Karena Al-Quran itu menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina. Allah itu sudah tahu karakter manusia. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang at-tawwabin. Kalau dalam istilah nahwu ya, tawwabin itu orang yang banyak bertaubat. Kenapa kok banyak bertaubat? Karena banyak dosanya juga. Bukan innallaha yuhibbut taibin, tawwabin, orang yang banyak taubatnya. Orang banyak taubat berarti karena dia banyak melanggar dosa. Dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, taubat. Tidak apa-apa, bagus daripada tidak taubat. Tidak apa-apa. Sampai kita benar-benar bosan untuk melakukan dosa, tidak apa-apa, daripada tidak taubat sama sekali. Dan yang kelima, wala yu'tihi shadaqatu illa waqad a'adda lahu taqabbul. Dan Allah tidak memberikan seseorang untuk bisa bersedekah kecuali Allah telah menyiapkan baginya diterimanya sedekah tersebut. Orang itu kalau mau sedekah, maka dia akan dilindungi oleh sedekahnya sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang itu di dalam naungan sedekahnya, artinya dilindungi oleh sedekahnya sendiri sampai sedekah itu benar-benar diberikan kepada orang lain. Sedekah itu tidak seperti rumus matematika. Rumus matematika 10 dikurangi 5 berapa hasilnya? 5. Tapi kalau sedekah tidak sama seperti rumus matematika. 10 dikurangi 10 bisa jadi jumlahnya 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Mana qasamalun min shadaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang sebuah harta ketika disedekahkan, bahkan bertambah. Bahkan ini hadis diulang oleh Rasulullah atau kama qala Rasulullah. Bahkan diulang oleh Rasulullah bal yazdad ini 3 kali. Bahkan bertambah dan bertambah. Karena kadang kita tidak yakin, karena kenyataannya secara zahir ini berkurang kan? Uang 100.000 dikeluarkan 50.000. Secara zahir kan berkurang 50.000. Tapi lihat nanti. Saya sering beberapa kali mengalami seperti ini. Saya sedekah. Ya semoga ini bukan karena pamer ya, karena tahadus bin ni'mah. Pagi, kadang belum sampai sore sudah diganti. Kadang lebih dari itu. Pokok kita yakin dengan sabda Nabi. Kalau tidak yakin ya kita itu jadi seakan-akan ngetes itu. Yang penting yakin. Orang kalau sudah sedekah itu tanda bahwa dia akan diterima sedekahnya oleh Allah. Akan saya ulang kembali. Ada 5 hal. Jika Allah memberikan kita 5 hal tersebut, itu pertanda bahwa Allah akan menyiapkan 5 hal yang lain. Pertama, jika Allah memberikan kita bisa bersyukur, itu tanda bahwa Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Yang kedua, jika Allah memberikan kita untuk bisa berdoa, itu satu tanda bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, jika Allah memberikan kita bisa untuk beristighfar, itu satu tanda bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang keempat, jika Allah memberikan kita untuk bisa bertaubat, itu tanda bahwa taubat kita akan diterima oleh Allah. Dan yang kelima, dan jika Allah memberikan kita untuk bisa bersedekah, itu satu tanda bahwa sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih bisa termasuk dari bagian 5 tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.